Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga di pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana hari ini? Bahagia semuanya? Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan bahagia. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku ini. Amin. Anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya, kemudian sambil menyimak materi dari Ibu. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tematik 4, tema 1, subtema 1, yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Mata pelajaran PPKN. Ya, di pembelajaran PPKN ini kita akan membahas atau mempelajari yang pertama mengamati keragaman budaya, kemudian menyebutkan bentuk kerjasama, dan mengamati karakteristik individu. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang keragaman budaya. Anak-anak mungkin masih pada ingat waktu kelas 3 kita sudah membahas sekilas tentang keragaman budaya. Coba masih ingat apa itu keragaman budaya? Iya, keragaman budaya adalah banyaknya berbagai suku bangsa. Sedangkan keragaman budaya Indonesia adalah salah satu warisan yang harus dijaga, seperti keragaman bahasa, suku, kemudian rumah adat, pakaian adat, dan kesenian. Coba anak-anak perhatikan gambar di atas. Itu ada gambar yang pertama ya. Ada rumah adat khas Papua. Nah, rumah adat tersebut namanya adalah Honai. Kemudian ada pakaian adatnya juga. Nah, itu pakaian adatnya namanya Ewer. Nah, adapun tari dari Papua yaitu tari Musyo atau tari selamat datang, dan senjata yang biasa digunakan di Papua adalah panah. Nah, selain dari Papua yang telah kita ketahui yaitu dari Banten ya. Nah, kita sekarang ada di Provinsi Banten ya. Di Banten itu rumah adatnya namanya Kesepuhan, kemudian tarinya tari topeng, dan senjatanya yaitu kujang. Nah, adapun lagu daerahnya yaitu Dayung Sampan. Nah, suku di Banten itu adalah suku Baduy, ada yang suku Sunda, dan suku Banten. Nah, sampai situ paham anak-anak? Iya. Untuk lebih jelasnya silakan anak-anak cari tahu macam-macam dari keragaman yang ada di Indonesia selain dari Papua ya. Banyak ya, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Sumatera Barat. Mungkin kalian aslinya orang mana, misalnya ada yang dari Jawa Tengah. Nah, silakan cari tahu Jawa Tengah itu rumah adatnya apa, kemudian pakaian adatnya apa, kemudian tariannya apa. Nah, kalian boleh ditanyakan ke orang tua masing-masing ya. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai menyebutkan bentuk kerjasama. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa sih yang disebut dengan kerjasama? Kita sering mendengarkan kata kerjasama, tapi anak-anak tahu tidak apa arti dari kerjasama itu? Ya, contoh nih, di dalam gambar tersebut ada seorang ayah dan seorang ibu, juga seorang anak sedang bekerja sama membersihkan rumah. Ya, ada yang mengepel meja, ada yang menyapu. Nah, itu salah satu contoh dari kerjasama. Nah, kerjasama itu sendiri memiliki arti yaitu suatu usaha bersama atau individu atau kelompok untuk mencapai tujuan
bersama. Nah, di dalam gambar tersebut itu adalah bentuk kerjasama di rumah ya, yaitu kerjasama antara orang tua dan anak dalam membersihkan rumah. Nah, itu salah satu contoh kerjasama. Misalnya, kalian waktu melakukan tatap muka di kelas, salah satu kegiatan yang melibatkan kerjasama apa? Iya, pinter, yaitu merapikan kelas, kemudian piket kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bentuk kerjasama ya. Biasanya tujuan dari atau manfaat dari kerjasama itu untuk menciptakan pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, itu ya. Nah, di halaman berikutnya silakan di sini ada diskusikan dengan sebangkumu. Nah, dikarenakan anak-anak daring ya, jadi silakan anak-anak bisa berdiskusi dengan kakak, dengan adik, atau dengan orang tua. Di sini ada bentuk kerjasama yang ada di rumahku atau di rumah kalian. Ya, apa aja bentuk kerjasama yang biasa dilakukan di rumah? Nah, di sini ada poin 1, yaitu salah satunya adalah bersama dengan kakak atau adik membersihkan halaman rumah. Nah, selain itu apa lagi ya? Silakan anak-anak bisa mengerjakan di buku tulis ya. Dari nomor 2 sampai nomor 5. Apa saja bentuk kerjasama yang ada di rumah? Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya selain kerjasama di rumah, coba kalian perhatikan gambar tersebut ya. Itu adalah sedang melakukan siskamling ya, yaitu salah satu bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, jika kita berhasil menerapkan kerjasama dari lingkungan terkecil seperti rumah, kemudian sekolah, kita juga akan bisa melaksanakan kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat itu merupakan lingkungan yang lebih beragam. Oleh karena itu, kita dituntut untuk lebih bersikap lapang dada. Nah, nanti juga kalian semakin lama semakin besar, akan tumbuh besar menjadi orang dewasa. Dan akhirnya akan hidup bertetangga, bermasyarakat. Nah, maka kita harus bersikap lapang dada ya. Coba, apa sih lapang dada itu? Iya, lapang dada itu atau sikap lapang dada adalah sikap terbuka. Maksudnya tidak mudah tersinggung, sikap menampung informasi dan nasihat dari orang lain. Nah, itu adalah sikap lapang dada. Nah, ketika kita hidup bermasyarakat, kita harus menanamkan sikap lapang dada. Nah, di sini ada bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat tempat tinggalku atau tempat tinggal anak-anak. Di sini ada nomor 1, salah satunya melakukan kegiatan siskamling. Nah, kemudian untuk nomor 2, ayo kira-kira apa lagi? Iya, betul, kerja bakti membersihkan selokan atau got ya. Kemudian nomor 3, kerjasama atau kerja bakti merawat orang yang meninggal ya. Sebelum ada pandemik ini biasanya kalau ada orang yang meninggal suka bergotong royong ya. Ada yang menggali kubur, ada yang memandikan, ada yang menyolatkan. Nah, itu tapi dikarenakan sekarang lagi pandemik, jadi apalagi kasus meninggalnya karena COVID, yaitu dilakukan oleh pihak nakes ya. Kemudian nomor 4 apalagi? Iya, menanam pohon bersama dan masih banyak lagi ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Di sini kita selain membahas tentang kerjasama, kita juga akan membahas karakteristik individu. Apa sih karakteristik itu? Ya, karakteristik itu adalah karakter, sifat ya. Contoh di sini ada gambar. Nah, di situ ada beberapa keragaman ya. Ada misalnya kalian memiliki tetangga tersebut ada yang dari daerah Makassar misalnya, ada yang dari daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, itu berbeda-beda ya. Misalnya ada Abian nih, Abian memiliki tetangga dia bukan dari asli Tangerang tapi dari Batak misalnya. Maka orang yang tinggal di Batak itu pasti memiliki karakter yang berbeda ya. Begitu juga apabila misalnya
memiliki tetangga yang bukan Islam atau beragama non-muslim seperti Kristen atau Hindu. Nah, itu adalah salah satu sikap karakteristik individu ya. Nah, ketika kita menemukan atau memiliki tetangga yang berbeda dengan kita, maksudnya berbeda agama, berbeda karakteristik, beragam, tetapi kita jangan memilih-milih karena kita itu semuanya sama, harus hidup rukun ya. Nah, di sini ada kata-kata meskipun dari berbagai suku bangsa, mereka atau kita hidup rukun sebagai tetangga. Mereka dapat bekerja sama dan saling membantu. Itulah bentuk kerukunan antar tetangga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa ya. Contoh di kelas deh, ada yang karakternya ada yang pemberani, ada yang malu-malu, kemudian ada yang mudah nangis, tapi insya Allah ya sekarang kalian udah kelas 4, tidak ada yang cengeng lagi, semuanya pada pemberani. Nah, itu adalah salah satu sikap keberagaman karakter ya. Nah, maka kita tidak boleh membeda-bedakan karena semuanya sama. Nah, di sini juga ada menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharap imbalan. Kita dapat menolong orang lain sesuai kemampuan kita, misalnya dengan harta benda atau dengan tenaga. Jadi ketika kita menolong orang lain itu kita tidak boleh pilih-pilih ya, karena semuanya sama, tidak ada yang beda. Oke, anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Kemudian jika ada yang tidak dipahami atau kurang dipahami, anak-anak boleh bertanya ya, jangan sungkan ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.